Benarkah Dr. Priguna Anugrah Pratama mengidap gangguan somnofilia, salah satu bentuk parafilia? Saya kurang setuju dengan mencuatnya narasi bahwa Dr. Priguna mengidap gangguan somnofilia, atau juga biasa disebut sindrom putri tidur. Seperti yang dibeberkan oleh polisi bahwa Dr. Priguna sudah mengincar korban yang berusia 21 tahun dalam keadaan sadar. Yang artinya, Dr. Priguna sudah mengalami keterangsangan seksual ketika korban dalam keadaan sadar. Bahwa Dr. Priguna dengan sadar mendekati korban yang sedang menjaga ayahnya dan membutuhkan transfusi darah. Lalu Dr. Priguna mengelabui korban yang berusia 21 tahun dengan modus pemeriksaan cross-match atau kecocokan golongan darah untuk keperluan transfusi pada ayah korban yang sedang dirawat di ruang ICU. Korban yang berusia 21 tahun mengikuti permintaan Dr. Priguna lalu dibawa ke lantai 7 dan korban diminta oleh Dr. Priguna untuk ganti pakaian dengan baju pasien. Selanjutnya korban yang berusia 21 tahun dibius oleh Dr. Priguna. Dalam kondisi tidak sadar, Dr. Priguna memerkosa korban. Sekitar jam 4 pagi, korban terbangun dalam kondisi sempoyongan dan merasakan nyeri pada bagian tangan akibat infus, juga area kemaluannya. Korban yang berusia 21 tahun merasa curiga, lalu memutuskan melakukan visum dan hasilnya terdapat cairan sperma di kemaluan korban. Ini sebabnya saya kurang setuju bahwa Dr. Priguna mengidap gangguan somnofilia. Seperti yang dibeberkan oleh polisi, Dr. Priguna sudah mengalami keterangsangan seksual ketika korban yang berusia 21 tahun dalam keadaan sadar. Lalu Dr. Priguna menggunakan cara kekerasan dengan membius korban. Setelah korban dalam kondisi pasif atau kehilangan kesadaran karena dibius, baru Dr. Priguna melancarkan perilaku bejatnya dengan memerkosa korban. Dengan kata lain, modus dengan cara membius korban agar Dr. Priguna bisa menyetubuhi tanpa perlawanan. Modus bikin korban pingsan kerap dijumpai dalam kasus perkosaan. Ini sebabnya saya kurang setuju bahwa Dr. Priguna mengidap gangguan somnofilia. Karena somnofilia mirip sama nekrofilia, adalah obsesi seksual sama orang yang tengah berada dalam kondisi pasif atau tidak sadar. Bedanya nekrofilia pada mayat, sedangkan somnofilia pada orang bernyawa. Alasan lainnya saya kurang setuju karena Dr. Priguna memerkosa korban yang berusia 21 tahun sudah masuk ranah pidana dalam konteks kasus kekerasan seksual. Ini sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menempatkan kejahatan seksual sebagai kejahatan serius. Sayangnya polisi menyebutkan Dr. Priguna mengidap kelainan seksual, maka pengacara tersangka bisa memakai narasi kelainan seksual untuk memperoleh keringanan pidana. Karena kelainan berasosiasi dengan gangguan, penyimpangan, atau ketidaknormalan. Maka Dr. Priguna dianggap orang yang berbuat jahat akibat pengaruh kelainan seksual yang dia idap. Apabila Dr. Priguna tidak mengidap kelainan seksual, maka kecil kemungkinan dia melakukan tindak pidana. Apabila kelainan seksual itu berhasil diobati, maka Dr. Priguna tidak akan mengulangi kejahatan bejatnya. Jika memang Dr. Priguna mengidap kelainan seksual, bukanlah tugas polisi melainkan tugas pengacara. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10.